Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di Basement Channel. Pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi baru ya. Salah satu materi di matematika tingkat lanjut untuk kelas 11 ya, SMA Kurikulum Merdeka, yaitu mengenai fungsi trigonometri. Nah, mungkin teman-teman di kelas 10 kemarin sudah ya membahas apa itu trigonometri. Nah, di kelas 11 kita akan membahas kelanjutannya ya, yaitu terkait dengan fungsi trigonometri. Nah, sebelum masuk lebih jauh kita harus pahamkan dulu nih ya bahwa definisi nilai fungsi trigonometri ini akan lebih mudah dipelajari ya, kita pahami jika kita menggunakan konsep lingkaran satuan ya. Nah, lingkaran satuan itu apa? Yaitu lingkaran yang berjari-jari satu satuan, artinya jari-jarinya bisa 1 cm, 1 meter, ya. Cuma kita ambil 1 cm ya secara umum. Jadi untuk memudahkan teman-teman ya dalam memahami materi fungsi trigonometri, teman-teman bisa menggunakan konsep lingkaran satuan ya, di mana dari lingkaran satuan nanti itulah kita bisa menentukan baik tanda di tiap kuadran maupun nilai fungsi-fungsi trigonometri gitu ya. Nah, seperti apa lingkaran satuannya? Misalnya nih, jika lingkaran satuannya itu berpusat di titik 0,0, maka persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, ini materinya juga sudah dipelajari di semester ganjil kemarin ya, di kelas 11. Nah, kalau mau digambarkan, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi di pusat 0,0, satu ke kanan, ke atas, kiri ke bawah, itulah batas lingkarannya ya. Di mana jari-jarinya biasanya dituliskan di garis berbeda ya, bukan di sumbu X maupun sumbu Y, biasanya diambil di sini. Nah, jari-jarinya di situ ya. Oke, kemudian dari titik pusat ke titik lingkaran ini, dari jari-jari yang ada di situ ada koordinat titik ya. Biasanya koordinatnya A biasanya ya, dengan koordinat X, Y. Nah, X, Y ini maksudnya apa? Yaitu tanda di sumbu X ya. Nah, di sumbu X-nya kan positif nih. Dan Y ini di sumbu Y positif, karena dia di kuadran pertama. Nah, apa hubungannya nih lingkaran satuan ini dengan materi kita? Nah, untuk menggunakan lingkaran satuan ini, kita bisa padukan dengan materi di kelas 10 kemarin yang teman-teman sudah dapatkan, yaitu mengenai rumus perbandingan trigonometri. Nah, masih ingat nggak materinya kemarin, rumus perbandingan trigonometri? Nah, misalnya nih ada sebuah segitiga siku-siku ya, A, B, C dengan sudutnya di sudut A. Maka di segitiga siku-siku ini ada 3 sisi nih. Biasanya sisi-sisi apa tuh? Nah, yang di sini pasti sisi samping ya. Nah, sisi AB ini biasa dikenal dengan istilah sisi samping. Yang BC ini adalah sisi depan. Kenapa sisi depan? Karena di depan sudut alfanya nih. Yang AC selalu sisi miring, gitu ya. Nah, rumus perbandingannya gimana? Biasanya ada tuh rumusnya. Untuk sin, sin apa rumusnya? Nah, sisi depan per miring, gitu ya. Nah, ini harus dihafal nih ya. Kemudian ada cos. Kalau cos itu apa? Samping per miring ya. Nah, kemudian kalau tan adalah depan per samping ya. Kalau depan itu kalau tan itu gabungan antara sin dan cosnya ya. Sin kan depan per miring nih, cosnya samping per miring. Kalau tannya depan per samping ya. Nah, oke. Jadi ini rumus perbandingan trigonometri yang teman-teman sudah dapatkan atau pelajari di kelas 10 kemarin. Nah, kita mixkan ya, kita gabungkan antara lingkaran satuan dengan rumus perbandingan trigonometri. Kedua konsep inilah yang akan kita gunakan pada materi fungsi trigonometri ini. Gitu ya. Nah, sehingga untuk menggunakan konsep lingkaran satuannya kita harus mencari sebuah segitiga siku-siku nih pada lingkaran satuan ini. Di sini sudah ada nih garis bantu sebagai R jari-jari. Maka kita bisa mengambil garis bantu lagi di sini. Ya, oh ya, ini sudutnya ya. Nah, ingat sudut itu selalu di titik pusat dan sumbu X. Nah, segitiganya bagaimana? Kita bisa tinggal tarik garis bantu dari titik A tadi ke sumbu X. Gitu ya. Nah, jadi garis bantunya untuk membuat segitiga siku-sikunya selalu dari sumbu X ke titik koordinat yang ada, yang kita ambil sebagai jari-jari, yang R tadi. Sehingga terbentuklah segitiga siku
siku gitu ya. Nah, kemudian kita baru gunakan rumus perbandingannya tadi. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, materi apa yang akan kita bahas di sini di pembahasan fungsi trigonometri ini? Yang pertama kita akan menentukan dulu tanda fungsi trigonometri di tiap kuadran ya. Mungkin teman-teman sudah hafal tuh ya, tapi kita akan buktikan nih tanda-tanda tersebut didapat dari mana, yaitu menggunakan konsep lingkaran satuan tadi ya, dengan rumus perbandingan trigonometri. Nah, untuk kuadran pertama dulu nih. Kuadran pertama intervalnya berapa tuh? Berapa derajat sampai berapa derajat? Nah, yaitu 0 sampai 90 derajat ya. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Di sumbu X di sini 0 sampai 90 derajat. Berarti 1/4 lingkarannya ya. Nah, di sini. Nah, berarti kita tarik jari-jari. Nah, ingat jari-jarinya tadi dengan menggunakan lingkaran satuan, jari-jarinya satu satuan ya. Anggaplah 1 cm gitu ya. Maka di sini jarak antara titik pusat ke garis ini itu terdapat koordinat titik ya. A, X, Y karena dia positif semua. Kemudian sudutnya selalu di titik pusat dan sumbu X ya. Berarti sudutnya di sini anggaplah sudut alfa gitu ya. Kemudian kita mau mencari segitiga siku-siku ya. Dari jari-jari yang ada kita bisa tarik garis bantu dari sumbu X ke titik A tadi ya, X, Y, sehingga dari sini diperoleh nih sebuah segitiga siku-siku. Untuk memudahkan kita dalam menganalisis segitiga siku-siku yang ada, kita keluarkan nih ya. Tentukan panjang sisinya dulu. Oh ya, di sini kan koordinatnya X, Y nih. Berarti yang di sini Y. Kenapa Y? Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini kan tinggal kita tarik nih sejajar sumbu Y. Ya. Kemudian di sini berarti di sumbu S gitu ya. Sehingga kita keluarkan dulu segitiga siku-sikunya biar fokus. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya, sudutnya di sini. Maka sisi-sisinya tadi apa? Nah, di sini sisi miring ya. Sisi miring itu adalah jari-jari, nilainya selalu satu satuan. Kemudian di depan sudut selalu sisi depan namanya ya. Panjangnya tadi berapa tuh? Nah, sejauh Y tadi, sejajar dengan sumbu Y. Berarti di sini Y, yang lain pasti sisi samping. Dia di sumbu X, nilainya X. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita gunakan rumus perbandingan tadi. Ya, nah, sin tadi rumusnya depan per miring. Depannya berapa nih di sini? Yaitu Y. Berarti Y per 1. Nah, Y per 1 itu hasilnya berapa? Tetap Y. Nah, Y ini hasilnya ini apa? Positif atau negatif? Positif. Maka itulah tandanya. Ya, jadi bukan nilainya ya, tapi tandanya. Apakah dia positif atau negatif? Dapat ya untuk yang sin. Sekarang yang cos, rumusnya apa? Samping per miring. Sampingnya tadi di sini apa? Yaitu X per miringnya 1 juga ya. X per 1 hasilnya tetap X. X-nya ini apa? Positif negatif? Positif juga. Gitu ya. Nah, yang terakhir tan. Tan itu rumusnya depan per samping. Berarti depannya berapa nih? Depannya itu Y, sampingnya X. Berarti Y per X tetap ya. Positif juga. Nah, berarti semua nilai fungsi ya, tanda di kuadran pertama semua fungsi yaitu tandanya positif. Sehingga kita bisa buat tabelnya nih seperti ini ya. Untuk tanda setiap kuadran. Untuk sin di kuadran pertama, cos dan tan itu semuanya positif. Gitu ya. Nah, jadi dari sini asal usul tanda-tanda ini diperoleh ya menggunakan konsep lingkaran satuan dan rumus perbandingan trigonometri. Bisa ya kira-kira ya? Nah, untuk kuadran kedua gimana kira-kira tuh pembuktiannya? Ayo. Oke, langsung kita bahas. Sekarang di kuadran kedua, intervalnya berarti dari 90 sampai 180 ya, artinya lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, 90 sampai 180 derajat. Maka yang pertama selalu kita buat dulu jari-jarinya ya, dari titik pusat ke lingkaran ya. Nah, sehingga terdapatlah koordinat titik di situ ya. Ingat jari-jarinya selalu satu. Di sini koordinatnya gimana tuh? Nah, dia sumbu X dan Y-nya bagaimana? Sumbu X-nya bagaimana nih? Di sebelah kiri, berarti dia negatif. Kalau sumbu Y-nya tetap di atas, berarti positif. Berarti koordinat A-nya di sini min X, Y gitu ya. Kenapa kok min X? Karena dia di sebelah kiri nih. Kalau di kanan kan 1, 2, 3 positif gitu ya.
Nah, kalau di kiri berarti di sini kan min 1, min 2, min 3. Maka X-nya di sini negatif. Gitu ya. Sudutnya di mana? Nah, sudutnya ingat selalu di titik pusat dan di sumbu X. Maka sudutnya di sini. Nah, gitu ya. Untuk menarik segitiganya, gimana garis bantunya? Selalu dari sumbu X ke titik koordinat yang ada. Sumbu X-nya di sini berarti ditarik ke sana. Nah, itulah segitiganya. Sisi-sisinya gimana? Berarti koordinat yang ini, sisi depannya berarti sejajar sumbu Y ya. Berarti tetap positif berdasarkan koordinat yang ada. Kemudian di sumbu X-nya, sisi sampingnya negatif ya, karena dia di kiri. Kemudian kita keluarkan nih ya, biar fokus ke segitiganya. Ingat segitiganya menghadap ke sana ya, ke kiri nih. Berarti tetap posisinya. Nah, jadi ini penekanan juga nih ya buat teman-teman bahwa dalam penulisan segitiga siku-siku itu khususnya itu tidak boleh asal ya. Jadi di mana dia menghadap, dia punya maksud sendiri bahwa segitiga tersebut berada di kuadran mana ya, sesuai dia di mana dia menghadap. Kalau begini berarti oh ini menghadap ke kiri nih. Nah, berarti dia ke kiri atas ya. Nah, berarti dia di kuadran kedua maksudnya. Nah, di mana X-nya nanti di sini pasti negatif, gitu ya. Nah, tentukan dulu nih. Sampai sisi miringnya tadi selalu 1. Di sini sisi depan ya, menghadap di depan sudut apa nih? Y ya. Kemudian sisi sampingnya min X, gitu ya. Sip. Nah, sehingga dari sini kita gunakan kembali rumus yang ada di awal. Sin itu depan per miring. Maka depannya berapa nih? Oh, Y. Tetap Y ya. Miringnya 1. Maka Y per 1 tetap Y. Tetap positif. Gitu ya. Kemudian cosnya apa? Samping per miring. Sampingnya berapa nih? Oh, min X. Ya, miringnya 1. Min X dibagi 1 hasilnya min X. Berarti dia apa? Nah, negatif. Nah, berubah sudah nih ya. Nah, jadi beda tuh. Tanda di kuadran kedua sudah mulai beda. Dimana cosnya sudah negatif nih. Tannya bagaimana? Kita lihat coba tannya. Rumusnya depan per samping nih. Depannya Y, sampingnya min X. Y per min X sama saja min Y per X. Berarti dia negatif juga. Sehingga kita dapat tanda di kuadran kedua hanya sin yang positif. Kita tulis di kuadran kedua hanya sin yang positif. Ya, cos dan tannya negatif. Oke ya. Sip. Yang kuadran ketiga. Kuadran ketiga berapa intervalnya? Lebih dari 180 sampai 270 gitu ya. Di kiri bawah ya. Kalau kita tuliskan grafiknya kurang lebih seperti ini, 180 sampai 270. Dia di sini ya. Nah, kita lagi-lagi buat jari-jarinya dengan satu satuan. Jarak antara titik pusat ke lingkaran dari jari-jari terdapat titik koordinat. Gimana tuh kalau di kuadran ketiga nih? Dia di kiri bawah, berarti X-nya di kiri, Y-nya di bawah. Berarti dia tandanya, koordinatnya min X, min Y. Semuanya negatif. Ya, kebalikan dari kuadran pertama. Semuanya positif. Oke, sip. Sehingga sudutnya di mana? Ingat tadi, sudutnya di titik pusat dan sumbu X. Berarti di sini. Untuk membuat segitiga, kita ambil garis bantu dari sumbu X ke titik koordinat yang ada, berarti di sini. Sehingga sisi-sisinya yang ini tadi adalah min Y ya, karena dia di bawah. Kemudian yang sisi sampingnya min X karena dia di kiri. Oke, kita keluarkan segitiganya biar fokus bentuk segitiganya seperti ini. Beda lagi ya bentuknya. Jadi sekali lagi penulisan segitiga itu tidak boleh sembarang ya, berdasarkan posisi di kuadran mana dia berada. Oke, tentukan sisi-sisinya. Samping miringnya selalu 1, depannya di sini berapa? Min Y gitu ya. Kemudian sampingnya juga min X karena di kuadran ketiga. Maka dari sini kita bisa tentukan tanda sin. Sin itu depan per miring, depannya min Y, miringnya 1. Jadi min Y. Tandanya apa? Tandanya negatif. Sin sudah berubah nih. Tadi positif-positif, sekarang sudah jadi negatif ya di kuadran ketiga. Kemudian cos. Cos itu samping per miring nih. Berarti sampingnya berapa? Sampingnya min X, miringnya 1. Berarti min X. Dia juga negatif ternyata. Gitu ya. Kemudian tan. Kita lihat tan. Tan itu depan per samping. Depannya min Y, sampingnya min X ya, min per min jadinya habis ya, jadinya positif Y per X. Maka di kuadran ketiga hanya tan yang
positif. Jelas ya? Oke, tuliskan kembali di tabel tandanya, tanda fungsinya ya. Di kuadran ketiga hanya tan yang positif. Kalau di kuadran kedua tadi hanya sin. Nah, kita lihat yang di kuadran keempat terakhir. Siapa nih yang positif? Oke, kuadran keempat terakhir. Berapa intervalnya? 270 sampai 360 derajat. Kalau dituliskan seperti ini ya, di kanan bawah. Gitu ya. Berarti 270 sampai 360 ada lingkaran, kemudian dari titik pusat ke lingkaran ada jari-jari, panjangnya satu satuan, titik koordinatnya bagaimana tuh? X-nya tetap di positif nih, karena di kanan. Yang negatif adalah Y-nya, karena masih di bawah. Ya, berarti koordinatnya X, min Y. Tentukan sudutnya. Ya, sudutnya selalu di titik pusat dan sumbu X, berarti di sini. Ya, anggaplah sudut alfa. Kemudian untuk membuat segitiga siku-sikunya, ambil garis bantu dari sumbu X ke titik koordinat yang ada. Nah, dapatlah sisi-sisinya. Di sini berarti min Y karena di bawah ya. Kemudian yang ini tetap X karena dia di kanan. Untuk lebih jelas, segitiganya bisa dikeluarkan dulu nih. Kita lihat bentuknya bagaimana. Beda lagi ya menghadapnya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, berarti ini di kuadran keempat dengan sisi miringnya 1, sisi depannya negatif ya karena dia di bawah ya. Kemudian sisi sampingnya positif. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Sin itu depan per miring. Depannya min Y, miringnya tetap 1, berarti hasilnya min Y. Tandanya negatif ternyata ya. Kemudian cos itu samping per miring. Berarti sampingnya berapa nih? X. Miringnya 1, berarti X per 1 tetap X. Berarti dia positif. Nah, sekarang cos lagi yang positif. Tan bagaimana? Depan per samping. Depannya bagaimana tuh? Min Y, sampingnya X. Berarti min Y per X tetap min ya. Min Y per X. Berarti dia negatif juga. Sehingga kita dapat tanda di kuadran keempat hanya apa nih? Cos yang positif ya. Jadi masing-masing nih. Kalau di kuadran pertama semua, kuadran kedua hanya sin, kuadran ketiga hanya tan, kuadran keempat hanya cos ya, sehingga dapat nih tanda di setiap kuadran. Jadi untuk penjelasannya kok tanda-tandanya ini berbeda, dapat dari mana? Kita menggunakan apa tadi? Lingkaran satuan dengan rumus perbandingan trigonometri ya. Jadi itu pembuktiannya untuk mendapatkan tanda-tanda yang biasa kita tahu ya, biasanya di buku-buku atau di internet tanda-tanda ini sudah diberikan, tapi tidak dijelaskan dari mana asalnya. Nah, dari sini ya, menggunakan lingkaran satuan dan rumus perbandingan trigonometri. Gimana kira-kira? Jelas ya? Oke, sebagai kesimpulan kita tuliskan kembali seperti ini. Untuk gambarnya, grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Kuadran pertama 0 sampai 90. Semua fungsi trigonometri nilainya positif tandanya ya. Di kuadran kedua 90 sampai 180 hanya sin yang positif. Kuadran ketiga hanya apa tadi? Tan yang positif, dan di kuadran keempat hanya cos yang positif. Ingat segitiganya selalu seperti ini ya, di mana sudut itu selalu di titik pusat dan di sumbu X gitu ya. Kuadran pertama, 2, 3 dan 4 sudutnya di situ ya. Untuk membuat segitiganya ambil garis bantu dari sumbu X ya. Jadi perhatikan sekali lagi, kita tekankan untuk bentuk segitiga siku-siku di tiap kuadran itu berbeda ya, karena masing-masing ada tandanya yang berbeda juga ya. Jadi harus diperhatikan. Oke ya, jelas? Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa menentukan nih tanda fungsi trigonometri di tiap kuadran, di mana tanda-tanda ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai fungsi yang juga di tiap kuadran nantinya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di video nantinya gitu ya. Oke, demikian dulu yang bisa kita bahas untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.